Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41. Yay, alhamdulillah. Ini adalah hadis sebelum terakhir ya. Ittiba'u syar'illahi ta'ala imadul iman. Mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala adalah penopang keimanan seorang mukmin. An Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadithun sahihun ruwinahu fi kitabil hujjah biisnadin sahih. Tapi dari hafalan saya kayaknya bukan hadithun sahih, tapi hasanun sahih kayaknya. Wallahu a'lam. Nanti kita cek bareng. Apa ini salah dari naskahnya? Apa salah dari hafalan saya? An Abi Muhammad, dari Abi Muhammad. Ini kunyahnya. Siapa Abi Muhammad? Nama aslinya adalah Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Kalau semisal teman-teman notice di sini, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Sedangkan di sini ada 3 nama. Pertama ada Abdullah, kemudian ada Amr, kemudian ada Al-As. Ya, ada 3 nama. Ada tiga nama. Kenapa yang didoakan mendapatkan ridha Allah hanya ada 2? Ya, benar. Karena yang Islam cuma 2 orang. Siapa? Itu Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Amr. Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Amr radhiyallahu anhuma. Ada 2 Abdullah yang begitu terkenal. Dan kedua-duanya ini sama-sama alim. Sama-sama alim. Termasuk Abdullah bin Amr. Sama-sama alim. Sama-sama faqih. Sama-sama muhaddits. Sama-sama ahli baca Quran. Sama-sama menjadi ulamanya para sahabat waktu itu. Sama-sama menjadi rujukan para sahabat. Gitu. Yang pertama, sama-sama anak dari pemimpin yang waktu itu ada. Pertama, Sayyidina Abdullah ibn Umar, anaknya Khalifah Ibn Al-Khattab ya. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn Al-As, juga anak dari pemimpin. Karena Sayyidina Amr ini pernah menjadi gubernur di kota Mesir. Di bawah kepemimpinan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ibn Al-Khattab yang mengutusnya. Nah, Abdullah ibn Amr ini masuk Islam sebelum ayahandanya. Dan banyak sekali cerita-cerita kisah perjuangan yang luar biasa antara Abdullah ibn Amr dengan ayahandanya. Jadi kayak mereka itu bestie banget, bestie fillah. Bener-bener kayak gak cuman bestie dalam pertemanan, tapi bestie dalam hubungan darah, tapi bestie juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Amr setidaknya meriwayatkan 700 hadis. Termasuk al-mukthirina fi riwayah. Termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan hadis begitu banyak. Mirip-mirip lah sama Abdullah ibn Umar. Ya, sama-sama keren tuh. Sama-sama sahabat muda yang kerennya luar biasa. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Nah, kita sempat mention nih, apa ini maksud dengan la yu'minu? La yu'minu, tidak beriman. Ada dua versi. Pertama, an-nafyu tam, menghilangkan keimanan secara total. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah tidak sempurna iman seseorang. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Hatta sampai kalian menjadikan hawa nafsu kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sampai kalian menjadikan hawa nafsu kalian mengikuti terhadap apa yang aku bawakan kepada kalian. Dalam artian, kita imannya belum mantap kalau hawa nafsu kita itu kita dahulukan dibandingkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Karena hakikat orang beriman itu mengikuti 100% apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengikuti apa yang termaktub di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah, hadis.
bukan malah mikir-mikir. Ketika Allah bilang khamar itu haram, haram. Haram, selesai. Ketika Rasulullah bilang khamar haram, haram. No fafifu fefo. Tapi kayaknya, no, gak ada kayaknya. Haram, haram. Atau kayak sekarang. Ketika Allah dan Rasulnya bilang, maaf, saya bawa perumpamaan yang agak sedikit, agak begitu. Sengaja, agar teman-teman ini punya gambaran. Poligami halal, halal. Mau Anda perempuan-perempuan terima atau tidak, poligami halal. Halal. Itu hakikat orang beriman itu begitu. Bukan malah ketika Allah bilang sesuatu malah dipikir-pikir dulu. Aduh, kayaknya nggak begini deh. Masa Allah bilang begini, harusnya nggak begitu. Harusnya nggak begitu. Siapa kau? Siapa kau? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun." Hakikat orang beriman itu, ya, ucapan orang yang betul-betul beriman itu, ketika diajak menuju Allah dan Rasulnya untuk menghukumi mereka, mereka langsung bilang sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar lalu kami pikir-pikir dulu. Orang Islam itu ketika didakwahi untuk diajak menuju jalannya Allah dan Rasulnya, dia harus bilang sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar lalu kami pikir-pikir. Bukan. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang betul-betul 100% percaya terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulnya perintahkan. Bukan yang malah mendahulukan pikirannya. Ini. Andai kata Rasulullah. Walaupun ini mustahil adanya. Karena Rasulullah tidak akan pernah mengucapkan sesuatu di luar daripada kebenaran. Cuman, ini saya bilang, konsep keimanan itu seperti apa? Andai kata Rasulullah bilang, tumbler ini warnanya biru. Ini biru ya. Ini hakikatnya kan hitam nih kalau misal kita lihat sekarang. Ini kan hitam. Tapi kalau misal Rasulullah bilang ini warna biru, maka saya akan dustakan mata saya lalu saya bilang ini warnanya biru. Itu hakikat iman. Bukan malah kayak, oh Rasul kayaknya salah. No, gak ada. Walaupun ada ribuan ilmuwan membawakan ratusan jurnal yang mereka sebut jurnal ilmiah, berkata bahwa sesuatu itu benar, lalu Rasulullah bilang itu salah, kita harus mendahulukan Rasulullah di atas segala-galanya. Cinta buta? Ya emang. Kenapa? Cinta buta? Ya emang. Kenapa? Kenapa emang? Itu adalah orang beriman. Jangankan terhadap ajarannya, terhadap zat Rasulullah, terhadap Rasulullah, sosok Rasulullahnya sendiri, kita harus mendahulukan beliau dibandingkan segala-galanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian lebih mencintaiku dibandingkan orang tua kalian, dibandingkan anak-anak kalian, dan dibandingkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ini sosoknya Rasulullah. Sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari ketika melihat Rasulullah, beliau berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau jauh lebih aku cintai dibandingkan apapun yang ada di dunia ini, kecuali dari diriku sendiri. Seakan-akan Sayyidina Umar bilang, ya engkau lebih aku cintai dibandingkan seluruh hal di dunia ini, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri daripada dirimu. Kemudian Rasulullah bilang, la wallahi walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, demi ubun-ubunku, demi nafasku yang berada di dalam genggamannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian ada kelanjutnya, agak lama hadisnya, agak panjang. Kemudian Sayyidina Umar berkata, fa innahu al-an la anta ahabbu ilayya
min nafsi. Oke, ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah, engkau jauh lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Al-an ya Umar. Nah, sekarang benar wahai Umar. Seakan-akan Rasulullah bilang, cinta terhadap Rasulullah, sosok Rasulullah, dan juga ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah adalah pokok dari keimanan seseorang. Hilang keimanan seseorang, tidak sempurna keimanan seseorang kalau semisal dia masih lebih mencintai sesuatu yang lain dibandingkan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Wahai para manusia, andai kata bapak-bapak kalian atau anak kalian atau saudara kalian atau istri kalian, keluarga kalian, harta kalian, tempat tinggal kalian, pekerjaan kalian jauh lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya Allah, fatarabbasu, maka lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada kalian nanti. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan pernah mau memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Seakan-akan Allah bilang, kalau kalian masih lebih mencintai sesuatu yang lain dibandingkan Allah, Rasulnya dan jihadnya, maka kalian disebut sebagai orang yang fasik. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Nah, itu hakikat seseorang, hakikat keimanan. Iman itu ketika kita cinta buta. Nah, tapi bukan berarti kita gak mikir, tetap mikir lah. Tapi hakikat keimanan ya begitu. Allahul musta'an. Sampai mana tadi? Kita sudah ya. Hadithun sahih. Hadis sahih. Nah, ini terjadi perdebatan sebenarnya antara para ulama perihal derajat hadis ini. Cuman bukan itu kasus bahasan kita kali ini. Ruwinahu fi kitabil hujjah. Kami meriwayatkan hadis tadi itu di dalam kitabul hujjah. Kitabul hujjah ala tarikil mahajjah. Nah, ini kitabnya Abul Fath Al-Maqdisi. Ini adalah kitab Ar-Raddu 'ala al-Mubtadi'ah, rad terhadap ahlul bid'ah. Ya, rad terhadap ahlul bid'ah. Bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.